Assalamualaikum, halo semua. Jumpa lagi di Zahra Channel. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga baik dan masih semangat ya, walaupun masih belajar di rumah. Dan semoga bundanya juga masih semangat ya dalam membimbing anak-anaknya. Ya, di sini saya masih membahas tentang tematik, yaitu tematik 4B, tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran keempat. Marilah kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share, dan tekan tombol loncengnya. Sekarang saya masih membahas tentang energi. Energi mempunyai peran penting bagi kehidupan manusia. Setiap hari kita banyak menggunakan energi untuk melakukan aktivitas. Energi ada bermacam-macam, yaitu energi listrik, energi panas, energi cahaya, energi gerak, energi bunyi, energi kimia, energi biogas. Energi listrik merupakan salah satu energi yang banyak digunakan manusia untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Setiap hari kita pasti butuh energi listrik, dan kebutuhan itu tidak pernah ada habisnya. Seperti lampu, AC, kulkas, televisi, magicom, setrika, kipas angin, dan lain-lain. Semua itu alat-alat yang butuh energi listrik. Nah, sekarang adik-adik coba bayangkan, kalau tidak ada energi listrik bagaimana? Dan kalau seandainya satu hari saja mati listrik bagaimana? Tentu adik-adik resah dan gelisah ya, karena kegelapan, tidak ada lampu, dan karena merasa kepanasan karena tidak bisa menyalakan AC atau kipas angin, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan semua itu kita mempunyai hak dan kewajiban dalam menggunakan listrik. Oh ya, bicara hak dan kewajiban, pengertiannya ada ya di pembelajaran yang kedua. Silahkan adik-adik tonton kembali di pembelajaran kedua. Nah, sekarang hak dalam menggunakan listrik. Kita mempunyai hak menggunakan listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Misalnya, kita berhak menyalakan TV, menyalakan kulkas, dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau kewajiban dalam menggunakan listrik, kita harus menghemat dalam penggunaan listrik. Misalnya, kalau kita sudah tidak menonton TV lagi, kita segera mematikan TV itu. Dan kalau kita tidak menggunakan air keran lagi, kita segera tutup air keran itu. Karena dengan kita menghemat penggunaan listrik, maka sumber energi tersebut akan dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lebih lama. Dan juga dengan kita menghemat penggunaan listrik, maka akan mengurangi pembiayaan listrik kita, serta menghindari pemanasan global akibat penggunaan bahan bakar fosil sebagai pembangkit listrik. Nah, adik-adik, sekarang perhatikan ya gambar berikut ini. Ini adalah contoh pemborosan listrik. Loh, kok kenapa boros? Ya, karena saat tidur, anak itu membiarkan televisi dan lampu menyala.
Coba menurut kalian, apa yang seharusnya anak itu lakukan? Nah, ini PR buat kalian ya di rumah. Nah, sampai sini sudah mengerti kah adik-adik? Alhamdulillah kalau kalian sudah mengerti. Ya, sekarang ke pembahasan selanjutnya, yaitu menemukan dan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Apa sih gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Gagasan pokok adalah kalimat inti dalam sebuah paragraf atau topik yang dibahas pada suatu teks. Gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks pada kalimat penjelas. Teks visual adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan, misalnya gambar. Nah, sekarang kita sama-sama menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yuk pada teks visual berikut ini. Caranya bagaimana ya? Cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung teks visual yaitu 1. Mencermati dan mengamati gambar dengan teliti. 2. Temukan informasi-informasi yang terdapat pada teks visual. Dan 3. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual. Coba sekali lagi perhatikan gambar berikut ini ya adik-adik. Informasi penting pada teks visual tersebut: 1. Energi cahaya. 2. Pemanfaatan energi cahaya dalam kehidupan sehari-hari. 3. Penggunaan lampu belajar sebagai contoh dari pemanfaatan energi cahaya. Nah, sekarang tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya dengan membuat kalimat. Ya, gagasan pokok, energi cahaya sangat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Lalu gagasan pendukung, dalam kehidupan sehari-hari manusia membutuhkan energi cahaya. Misalnya pada malam hari, cahaya sangat diperlukan untuk penerangan jalan dan penerangan di dalam rumah. Salah satunya membantu kita untuk memudahkan proses belajar di malam hari dengan menggunakan lampu belajar. Nah, sampai sini sudah mengerti kah adik-adik? Ya, alhamdulillah kalau adik-adik sudah mengerti juga. Nah, sekarang coba kamu berlatih di rumah ya, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks visual berikut ini ya. Oke, sampai di sini dulu ya pembahasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.